Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 25 November 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua yang berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kantor Cabang yang Produktif. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tadi sudah terlalu umum saudara dan saya mengerti firman itu tentang pokok anggur yang benar. Bapa adalah pengusaha, Yesus Kristus adalah pokok anggur, dan saudara dan saya adalah rantingnya. Tapi hari ini saya mau share sedikit berbeda, bahwa sesungguhnya saudara dan saya itu adalah kantor cabang yang harus produktif. Mengapa? Karena Bapa, kata Yesus, adalah pengusaha. Yesus adalah pokok anggur. Kalau Bapaknya pengusaha, Yesusnya pokok anggur, saya sebut Yesus adalah kantor pusat dari usaha ini. Usaha yang dibangun oleh Bapaknya. Nah, saudara dan saya adalah kantor cabang atau ranting. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata sang pengusaha, sang Bapa yang adalah pengusaha, itu punya beberapa hal yang harus dipenuhi oleh kantor cabang. Yang pertama, kantor cabang atau ranting saudara dan saya tidak boleh lost contact dengan kantor pusat. Maksudnya apa? Selama saudara dan saya ada di muka bumi, selama kita menjadi kantor cabangnya Bapa, kantor cabang dari Yesus, cabang atau ranting dari pokok anggur, saudara dan saya tidak boleh berhenti membangun komunikasi dengan sang pemilik kantor pusat itu atau Yesus itu sendiri atau sang pokok anggur itu. Mengapa? Karena jika kita terus-menerus membangun komunikasi dengan kantor pusat, maka segala yang kita perlukan sebagai kantor cabang itu akan terus disuplai. Apa yang menjadi bagian yang harus kita perlukan di dalam pengembangan kantor cabang, yaitu hubungannya dengan kita produksi, itu kantor pusat akan selalu bisa mensuplainya bagi saudara dan saya. Yesus sanggup mensuplai semua bagian yang dapat membuat saudara dan saya bisa tetap menjadi kantor cabang yang luar biasa. Itu yang pertama. Kita tidak boleh lost kontak dari Yesus. Kita tidak boleh lost kontak dari sang pokok anggur. Kita tidak boleh lost kontak dari Yesus yang adalah firman yang hidup. Tapi yang kedua, sebagai kantor cabang, saudara dan saya harus menguntungkan Bapa dan juga kantor pusat. Kita harus menguntungkan pemilik usaha itu. Kita harus menguntungkan sang pengusaha itu. Bapa adalah pengusaha, dan kita juga tidak boleh mengecewakan kantor pusat atau sang pokok anggur. Maksudnya apa? Yaitu saudara dan saya harus produktif, harus menghasilkan. Kalau di dalam pembacaan tadi, harus menghasilkan buah. Ya, kita berarti sebagai cabang, sebagai kantor cabang, sebagai ranting dari kantor pusat, sebagai perwakilan dari Yesus Kristus di muka bumi. Kita harus produktif. Kita harus bisa menghasilkan. Kita bukan orang yang diam aja, pasif, dan tidak pernah menghasilkan untuk keuntungan kerajaan Allah, untuk keuntungan Bapa yang adalah sang pengusaha, untuk keuntungan Yesus yang adalah kantor pusat atau pokok anggur itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kedua. Tapi yang ketiga yang harus saudara dan saya tahu, bahwa sang pengusaha itu punya peraturan bahwa kita harus menghasilkan buah yang banyak.
harus produktif, harus menghasilkan yang banyak. Kenapa yang banyak? Supaya untung. Kalau menghasilkannya sedang-sedang saja, mungkin kita cukup. Mungkin kantor pusat hanya cukup. Mungkin sang pengusaha itu hanya cukup balik modal. Tapi dia nggak mau balik modal. Itu namanya kerja bakti. Dia mau saudara dan saya produktif sebanyak-banyaknya, menghasilkan buah yang banyak. Supaya apa? Sang pengusaha itu untung. Kantor pusat juga bangga ketika dia mensuplai semuanya bagi saudara dan saya. Dan kita produktif, kita bisa menghasilkan yang banyak. Dan kita bisa menguntungkan Bapa yang adalah pengusaha itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa berarti Tuhan punya perwakilan kantor cabang atau ranting di muka bumi melalui saudara dan saya itu banyak. Tapi di dalam Yohanes 15 bilang hanya ada 2 ciri kantor cabang. Hanya ada 2 ciri ranting. Ciri yang pertama adalah ranting itu tidak bisa produktif. Kantor cabang itu nggak produktif. Dan firman Allah berkata yang tidak produktif, yang tidak berbuah, itu pasti dipotong oleh sang pokok anggur. Itu pasti dipotong oleh kantor pusat. Kantor pusat nggak akan suplai apa-apa lagi, akan berhenti. Tapi kantor cabang atau ranting yang berbuah dan produktif, dia akan dibersihkan terus, dia akan dirawat, dia akan diperhatikan oleh kantor pusat. Dia akan benar-benar mendapat perhatian khusus dari sang pokok anggur. Dibersihkan supaya lebih lagi berproduktif, supaya lebih banyak lagi berbuah, supaya terus bisa menguntungkan Bapa yang adalah pengusaha dan tidak mengecewakan kantor pusat yang adalah Yesus sebagai pokok anggur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarkah saudara dan saya bahwa ketika Yesus menempatkan saudara dan saya di muka bumi ini, kita adalah kantor cabang darinya. Dia adalah kantor pusat dan Bapa adalah pemilik usahanya. Dan Yesus mau saudara dan saya tetap terkoneksi dengan dia, tidak boleh lost kontak. Supaya setiap strategi-strategi yang terbaik dari Bapa di surga akan dia berikan bagi saudara dan saya sebagai kantor cabang. Supaya kita bisa mengalami produktif, kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Dan dia mau saudara dan saya tetap tinggal pada aturan dari kantor pusat. Kita tetap membangun keintiman, tetap membangun komunikasi yang intim dengan sang pokok anggur, sang pemilik kantor pusat itu, supaya kita terus bisa menghasilkan buah. Paling terakhir dari bagian ini kalau saudara lihat dalam Yohanes 15 ayat 6 dan yang ke-7. Jika kita produktif, jika kita tidak lost kontak, dan kita menguntungkan kantor pusat dan menguntungkan Bapa yang adalah pengusaha, maka dia jamin apa saja yang kita minta kepadanya pasti kita akan diberi. Mengapa? Karena ada kontak yang terus tersambung antara kita dengan kantor pusat, bahkan dengan Bapa. Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa ketika dia menempatkan kita di muka bumi ini, kita harus benar-benar menjadi kantor cabang yang menguntungkan, yang terus produktif, dan yang produktif banyak, yang menghasilkan buah yang banyak, supaya Bapa yang adalah pengusaha diuntungkan dari setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi kantor cabang yang terus produktif dan menguntungkan. Amin.